Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, mata kuliah Ekonomi Moneter Islam akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Operasi Moneter Dual Monetary System. Yang pertama mengenai pasar uang antar bank atau PUAB. Pasar uang antar bank sering disebut dengan interbank call money, merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank yang melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atas penerbitan pasar uang antar bank. Suku bunga tersebut diukur dalam persen. Dalam hal ini, bank yang kelebihan dana atau surplus unit akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana atau defisit unit dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Bank pelaku transaksi pasar uang antar bank adalah bank-bank umum yang menjadi anggota Jakarta Interbank Overdraft Rate. Penentuan tingkat suku bunga pasar uang antar bank disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar. Pasar uang antar bank merupakan media pertama bagi transmisi kebijakan moneter melalui transaksi pinjaman antar bank yang sebagian besar berjangka pendek atau harian. Sinyal kebijakan moneter ditransmisikan atau disalurkan kepada suku bunga instrumen lainnya di pasar keuangan. Selanjutnya mengenai pasar uang antar bank syariah, di mana pasar uang atau money market adalah pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun, seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, interbank call money, bankers acceptance, commercial paper, treasury bills, repurchase agreement, dan foreign exchange market. Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya mengenai sertifikat Bank Indonesia atau SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Sedangkan pengertian dari Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dan merupakan salah satu piranti operasi pasar terbuka. Selanjutnya sertifikat Bank Indonesia Syariah atau dikenal dengan sertifikat Wadiah Bank Indonesia Syariah atau SWBI merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai instrumen pengendalian moneter, SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka atau OPT. Akad yang digunakan adalah penerbitan instrumen SBIS adalah akad mudorobah atau mukrodah atau kirod, musyarakah, qard, wadiah, asorf, dan jualah. Selanjutnya mengenai deposit facility dan FASBIS. Deposit facility atau yang merupakan penempatan dana rupiah oleh peserta standing facilities di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Deposit facility yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS. Selanjutnya mengenai hubungan operasi moneter dan pengelolaan likuiditas bank. Kebijakan moneter dilakukan Bank Sentral dalam rangka menjaga stabilitas moneter guna mengendalikan likuiditas nasional. Melalui pengendalian likuiditas nasional diharapkan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat berkelanjutan. Di Indonesia, Bank Sentral menetapkan suku bunga kebijakan yang disebut dengan BI rate. Suku bunga tersebut diharapkan merupakan acuan atau reference rate bagi pelaku pasar dalam melakukan kegiatan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter saat ini terdiri dari surat berharga Bank Indonesia, standing facility Bank Indonesia, dan giro wajib minimum.
Selanjutnya, pasar terbuka, absorpsi likuiditas, dan injeksi likuiditas. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu instrumen operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar melalui pengaturan likuiditas pada pasar uang. Likuiditas diperlukan oleh Bank Umum dan BPR sebagai sumber daya untuk melakukan penyaluran dana ke sektor real. Operasi pasar terbuka digunakan untuk mengatur likuiditas dengan melihat perkembangan pasar uang antar bank. Terdapat dua jenis operasi pasar terbuka, yaitu operasi pasar terbuka absorpsi dan operasi pasar terbuka injeksi. Pada saat kondisi perekonomian sedang mengalami penurunan, maka Bank Indonesia cenderung lebih banyak melakukan operasi pasar terbuka yang menambah jumlah likuiditas pada pasar uang atau OPT injeksi untuk menambah money supply agar dapat mendorong aktivitas ekonomi sektorial melalui perbankan. Namun, jika perekonomian sektorial mengalami ekspansi, maka Bank Indonesia akan melakukan operasi pasar terbuka yang menyerap likuiditas pada pasar uang atau OPT absorpsi, agar tingkat inflasi tetap pada tingkat sasaran inflasi yang diproyeksikan Bank Indonesia pada awal periode. Selanjutnya, standing facility absorpsi likuiditas dan injeksi likuiditas. Standing facilities adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Standing facility tersedia di setiap akhir untuk bank konvensional dan bank syariah yang terdiri dari pertama deposit facility yang merupakan penempatan dana rupiah oleh peserta standing facilities di Bank Indonesia untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Deposit facility yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, pelaksanaan dalam bentuk fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah atau FASBIS. Kedua, yaitu lending facility atau financing facility, di mana lending facility adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta standing facility konvensional untuk operasi moneter yang dilakukan secara konvensional. Dan financing facility adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta standing facility syariah untuk operasi moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.